Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Bagus Pangestu dengan NIM 55142214. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan membuat video tentang menganalisis aspek sains pada bangunan berlantai banyak atau high-rise building. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, mengenai analisis bangunan. Jadi bangunan yang saya analisis itu dia merupakan bangunan mall apartemen yang dimix atau yang difungsikan dengan bersamaan dengan mall dan juga restoran. Jadi pada lantai 1 dan juga pada lantai 1 sampai lantai 4 itu dia difungsikan sebagai mall dan juga resto. Kemudian pada lantai 5 sampai dengan lantai 15 itu difungsikan sebagai hunian. Di dalam huniannya itu sendiri, di dalam apartemennya itu sendiri, ada memiliki beberapa tipe-tipe kamar. Yang pertama itu tipe studio, kemudian tipe 2 bedroom, serta 3 bedroom. Baik, untuk bicara soal bentuk bangunan ini dia bisa dibilang seperti huruf U, berbentuk huruf U. Perlu diketahui bahwa bangunan ini dia mengarah ke utara, dia berorientasi ke utara. Untuk utaranya itu dia ada di sebelah kiri dari gambar. Jadi untuk timurnya itu ada di atas, serta baratnya ada di bawah. Namun dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, mungkin nantinya kalau pada saat matahari dari arah timur atau pada pagi hari, itu bangunan itu sisi timur yang sebelah sini, yang di sini itu tidak akan terkena mataharinya itu sendiri. Itu nanti akan terkena paparan cahaya matahari jika nanti pada sore hari. Itu pun tidak sampai ke lantai bawah. Mungkin dia hanya setengah, karena sisi kiri dan kanan itu dia saling menutup. Jadi kemungkinan besar dia akan kehalangi dengan dindingnya itu sendiri. Baik, untuk dari segi material, bangunan ini mungkin bisa dibilang dia ditutupi oleh selubung bangunan dengan material kayu. Jadi untuk pada lantai 1 sampai dengan lantai 4 itu dia diselubungi oleh panel-panel kayu. Kemudian untuk analisis pencahayaan, potensi yang kita dapatkan di dalam bangunan ini dia sangat-sangat memanfaatkan pencahayaan alami dengan beberapa bukaan-bukaan yang lebar. Untuk bukaannya itu sendiri dia berada di sisi sebelah selatan, di sebelah sini. Kemudian di sisi barat ada juga bukaan besar. Namun pada sisi timur yang sebelah sini itu dia karena menggunakan shear wall, jadi dia mungkin tidak ada bukaan kaca untuk pencahayaan alami. Kemudian untuk kendalanya, di balik potensi yang ada yang seperti saya katakan sebelumnya, sinar matahari itu bisa saja tidak bisa mencapai hingga ke lantai bawah tadi, seperti yang saya katakan di awal. Jadi untuk orientasi bangunan dia sangat berpengaruh dalam
desain-desain yang seperti ini. Mungkin jika orientasi bangunannya menghadap timur ataupun selatan, timur ataupun barat, mungkin bisa jadi dia maksimal untuk pencahayaan alaminya. Baik, langsung kita masuk lagi ke bagian penghawaan. Untuk potensi yang saya dapatkan di bagian penghawaan itu dia pada area koridor kamar ataupun koridor di hunian itu dia terdapat ventilasi kecil yang dapat mengakses udara segar langsung ke luar bangunan. Ventilasi kecil mungkin sudah cukup untuk bangunan high rise ya, karena semakin tinggi bangunan hempasan angin di lantai atas juga mungkin akan sangat-sangat banyak. Jadi untuk bukaan ventilasi kecil untuk penghawaan seperti itu saya rasa cukup. Kemudian potensi yang lainnya itu merupakan pada lantai 4 itu dia difungsikan sebagai taman, yang dimana di taman tersebut memiliki banyak sekali pepohonan. Jadi hal tersebut bisa menjadi potensi untuk bangunan itu sendiri. Jadi untuk untuk kualitas dari si udaranya itu dia mungkin akan sangat baik dikarenakan ada banyak vegetasi tadi. Kemudian kendala yang saya dapatkan itu tidak adanya akses penghawaan alami pada area koridor. Yang ada itu hanyalah bukaan untuk pencahayaan alami. Yaitu menggunakan kaca mati seperti itu. Baik, selanjutnya masuk pada analisis termal. Untuk analisis termal sendiri itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek eksternal, kemudian yang kedua aspek internal, kemudian ada juga ruang yang berpotensi mengumpulkan panas. Untuk pemanasan eksternal itu sendiri, seperti kita tahu bahwa pemanasan eksternal dari bangunan itu dia pasti dari matahari itu sendiri. Kemudian untuk pemanasan internal, sumber panas itu didapatkan melalui area tangga darurat ataupun lift maupun toilet. Jadi ketika para pengguna sangat padat, mungkin tangga darurat di area sini maupun sini itu dia akan sangat banyak orang yang menggunakan. Jadi dibutuhkan teknologi ataupun semacamnya yang membuat area tersebut tidak pengap gitu. Kemudian untuk ruang-ruang yang berpotensi mengantarkan panas yaitu dapur pada area kamar tipe 3 bedroom, karena untuk pada tipe studio dan juga tipe 2 bedroom itu tidak dilengkapi dapur. Kemudian selain itu mungkin dari ruang MEP juga
sangat berpengaruh untuk berpotensi mengumpulkan panas. Sekedar informasi bahwa yang saya analisis ini adalah dari lantai 5 sampai lantai 19. Jadi untuk lantai 4 dan juga sampai lantai 1 itu diserahkan pada teman-teman kelompok saya yang lainnya. Seperti itu. Kemudian masuk pada evaluasi desain. Untuk mengatasi panas yang berlebih yang disebabkan oleh paparan langsung sinar matahari, maka saya menggunakan kaca low E, yang dimana kaca low E ini dia bisa memantulkan panas, namun pencahayaannya itu akan dapat. Jadi dia semisal kita ada di dalam ruangan yang menggunakan teknologi tersebut, paparan sinar matahari itu dia tetap masuk, namun itu tidak akan terasa panas seperti itu. Selain itu, untuk mengontrol pencahayaan yang berlebih, mungkin kalau kita bisa lihat bagi orang-orang kantor itu ketika pada siang ataupun pagi hari, bangunan yang tidak menggunakan secondary skin ataupun double skin facade atau sebutan-sebutan yang lainnya itu pasti akan merasakan yang namanya silau. Jadi untuk menghalau hal tersebut, saya menggunakan double skin facade. Kemudian untuk opsi yang kedua mungkin bisa digunakan yang namanya vertical garden. Hal itu juga bisa membuat kualitas udara semakin baik pada bangunan ini. Kemudian untuk bagian ruangan-ruangan yang akan menghasilkan panas berlebih atau terjadi namanya, kalau di sini disebutnya kayak kepanasan gitu, itu bisa menggunakan exhaust. Untuk exhaust sendiri itu saya sarankan digunakan pada area dapur, yang dimana area dapur itu adalah ruangan yang sangat berpotensi mengantarkan panas. Jadi untuk exhaust serta mungkin koridor itu bisa untuk bagian toilet dan juga dapur itu bisa menggunakan exhaust. Kemudian untuk bagian koridor sendiri kan saya jelaskan tadi dia sangat-sangat tidak mendapatkan penghawaan alami yang baik. Jadi saya sarankan menggunakan AC. Untuk jenis AC-nya yaitu AC sentral. Next. Untuk gambar peningkatan kinerja itu sendiri bisa terlihat di sini ya. Ini adalah gambar AC sentral yang digunakan pada area koridor. Kemudian untuk secondary skin-nya itu saya tetap menggunakan kayu, karena untuk yang tadi kita melihat bahwa ada secondary skin, namun secondary skin-nya itu dia sangat-sangat menutupi bagian tengah sini. Dia kayak celahnya itu sedikit sekali. Jadi untuk itu saya ganti ke vertical wood, serta di bagian sisi sini juga itu tidak ada yang namanya secondary skin. Jadi saya gunakan ini. Kemudian kaca low E juga dilapisi di belakang dari si secondary skin. Kemudian ini penggunaan exhaust pada area dapur. Jadi itu saya salah, saya tulis area koridor, tapi itu adalah area dapur. Kemudian ini adalah detail teknologinya yang saya gunakan. Ada double skin facade, kemudian low E glass, kemudian AC sentral, dan juga exhaust fan.
Jadi segitu dulu pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Eh, Ya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.